Lingkungan kawasan PIK 2 dan sekitarnya mengusung konsep yang berfokus pada keberlanjutan lingkungan dengan perhatian khusus terhadap ekosistem burung laut dan migrasi. Melalui pendekatan dan program-program, salah satunya adalah Green Belt PIK 2 seluas kurang lebih 60 hektar yang terintegrasi dengan berbagai elemen lainnya, salah satunya adalah Median Monumen Sudirman, di mana tidak hanya menciptakan ruang publik yang mendukung aktivitas manusia, namun juga menciptakan habitat yang aman untuk berbagai macam spesies burung, atau yang biasa kita kenal dengan bird sanctuary. Halo, selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak. Nah, Pak, Bu, luar biasa sekali di pagi hari ini kita bisa mendengarkan kicauan burung, padahal ini masih dalam progres ya, Bu ya? Iya, betul. Nah, jadi kira-kira median yang berada di belakang Monumen Sudirman ini luasannya berapa, Bu? Dan kira-kira ada berapa jenis tanaman yang ada di sini? Sudirman ini luasannya kurang lebih 1 hektar. Dan ini difungsikan sebagai jalur singgah burung untuk seterusnya ke arah Green Belt. Nah, untuk pohon dan jenisnya sendiri kita akan menanam kurang lebih 526 pohon dari 50 jenis pohon. Wow. Nah, pohon-pohon tersebut itu ada beberapa pohon yang kurang umum untuk ditanam di kawasan seperti pohon bunut, lalu ada pohon pace. Nah, pohon itu nanti untuk berfungsi sebagai pelestarian flora. Jadi beberapa pohon juga kita tanam untuk mendukung ketersediaan pakan bagi burung seperti pohon sawo, lalu ada pohon maja. Tidak hanya indah secara visual saja tentunya ya, Bu. Desain ini apakah memiliki makna tersendiri terhadap keberlanjutan dari misi PIK 2 menjadikan smart city yang juga melestarikan ekosistem dan lingkungannya khususnya habitat burung, Bu? Ya, jadi untuk median ini sendiri kita mengusung konsep Miyawaki yang dikenal secara internasional itu sebagai multi-strata planting. Itu penanaman berlapis, jadi dari pohon, ada semak, ada penutup tanah. Nah, selain untuk ekologis, fungsi ekologis, selain itu juga kita bisa dapat mengurangi bising dari kendaraan, lalu dari polusi kendaraan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih nyaman bagi burung untuk dapat singgah ke sini. Selain itu kita juga menyediakan bird water feeder berbentuk seperti bisa kita lihat water pond. Nah, ini sebagai sumber air bagi burung. Lalu selain sumber air, dia berfungsi sebagai rain harvesting untuk mendukung smart city PIK 2. Jadi menampung air hujan seperti itu ya, Betul, Bu ya? jadi sebenarnya untuk smart city itu air hujan itu tidak boleh langsung dibuang ke saluran, tapi akan ditampung dulu di sini. Selain itu, rain water harvesting juga berfungsi sebagai penampung air untuk mengurangi kadar garam dalam tanah. Ya. Mungkin nanti kalau misalkan ini kan untuk area singgah sementara ya, Bu ya. Nanti bisa kita lihat untuk area tempat tinggal yang memang kita sediakan untuk burung-burungnya itu sendiri di Green Belt. Wah, luar biasa. Nanti setelah ini kita akan mengunjungi Green Belt. Tapi sebelum itu bisa kita jalan-jalan dulu, Bu, untuk melihat-lihat kawasan median yang seluas 1,1 hektar ya. Luar biasa luas. Jadi nantinya di sini ketika orang masuk PIK 2 sudah bisa lihat visual yang indah, burung-burung juga terbang di sini, semakin hijau dan asri tentunya ya, Bu. Oke, kita bisa lihat ke sebelah sana, Bu. Oh, boleh. Ya, silakan. Besar sekali ya daunnya ya. Nah, kalau begitu Bu, saya pamit dulu. Saya masih harus ngecek pohon. Nanti mungkin bisa ke Green Belt bareng dengan Pak Abi ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nirlita. Sampai ketemu lagi. Kalau gitu kita lanjut ya, Bu ya. Oke. Setelah tadi berjalan-jalan melihat pepohonan ya Mas, bahkan ada sarang burung yang memang mereka secara alami membuat sarangnya di sana. Green Belt ini sendiri ya dengan luasan yang 60 hektar, kemudian membentang sepanjang 3 km ini merupakan salah satu ruang terbuka hijau yang cukup besar ya di utara Jakarta. Jadi memang secara ekologinya kita sediakan di sini untuk burung-burung hutan kota Jakarta. Kita sediakan sumber makanannya, tempat tinggalnya, kemudian kita jaga juga secara habitatnya ya, habitat tempat tinggalnya. Ini juga merupakan dampak dari fenomena yang terjadi karena berkurangnya ya Mas, betul, area terbuka hijau di kawasan-kawasan Jakarta ya. Betul, betul. Nah, justru di Green Belt ini diberikan magnet untuk menjadi tempat tinggal alternatif mereka. Yes. Nah, kira-kira Mas, apa saja program yang telah diterapkan? Memang ada beberapa program ya untuk penanaman pohon-pohon yang bisa dibilang sebagai magnet atau daya tarik bagi burung-burung hutan kota Jakarta. Contohnya seperti penanaman pohon Ficus keraton, kemudian penanaman pohon salam, sama penanaman pohon-pohon buah ya di sini. Jadi memang secara
ekologinya kita jaga, kita pelihara supaya si burung-burung ini bisa datang ke sini menjadi alternatif rumah bagi burung hutan kota Jakarta. Kedua juga kita menanam tanaman-tanaman creepers nih di tepian-tepian sungai gitu ya. Tepian sungai itu juga salah satu upaya kita untuk menurunkan suhu di kawasan PIK 2 ini. Dan satu lagi kita juga sedang ada program penjarangan 1000 pohon nih di Greenbelt ini untuk kita lakukan selektif gitu ya untuk pohon-pohon yang sudah berdiameter besar dan tajuknya yang sudah membesar juga gitu. Jadi kita lakukan penjarangan kemudian direboisasi ke area-area di kawasan PIK 2 ini sendiri. Khususnya di Greenbelt ini nantinya juga akan menjadi lokasi ditanamnya pohon-pohon ini ya Mas? Betul, kira-kira seperti itu sih. Dengan langkah-langkah konkret yang diambil melalui program-program ini, PIK 2 sedang menuju pencapaian sebagai smart city yang ramah lingkungan. Konsep Sanctuary yang diterapkan tentunya tidak hanya menjadi solusi untuk burung hutan kota Jakarta, namun juga menciptakan kelestarian lingkungan dan ekosistem, juga menciptakan penciptaan iklim mikro yang nyaman bagi pengunjung. Dengan kelestarian ekosistem dan keberagaman hayati yang diterapkan, diharapkan PIK 2 dapat menjadi model pengembangan kota baru yang hijau dan berkelanjutan.